Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali pada malam hari ini di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ma'asil qalbi al-hasadu, dan sebagian lagi daripada maksiat hati al-hasadu, yaitu hasad. Hasad bahasa kitanya adalah dengki. Itu termasuk maksiat hati. Menurut agama, hasad itu artinya adalah karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Tidak menyukai atau membenci nikmat dan ingin hilangnya itu nikmat atas orang yang diberi nikmat. Itulah takrif daripada dengki, hasad. Kita tidak menyukai adanya seseorang mendapat nikmat Allah. Kita benci seseorang mendapat nikmat Allah dan ingin bahwa nikmat itu hilang daripadanya. Itulah yang dinamakan hasad. Wa huwa haramun bil ijma', itu merupakan sesuatu perkara yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Para muhibbin rahimakumullah. Orang yang punya sifat dengki, orang yang hasad itu adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sangat jahat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung dari kejahatannya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dengan Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki itu. Dengki, hasad ini merupakan maksiat yang tua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hasad ini adalah maksiat yang pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu dengkinya anak Adam yang bernama Qabil terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habil. Nah, jadi di antara sekian penyakit-penyakit hati, maka dengki ini merupakan penyakit hati yang tua, penyakit hati yang pertama yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar berlindung daripada kejahatan orang yang dengki ini. Banyak
amalan-amalan yang disusun, dikarang oleh para ulama, baik itu doa, baik itu salawat, yang intinya adalah agar kita terpelihara dari kejahatan orang yang dengki itu. Para muhibbin rahimakumullah, seperti dulu waktu kita menerima Tariqah Alawiyah ini dari Habib Zain Al-Idrus. Nah, beriringan dengan kita menerima amaliyah Tariqah ini, beliau memberi satu salawat, satu amalan yang diamalkan, agar dengan salawat ini apa yang kita maksud dengan Tariqah ini bisa tercapai dan dihindarkan dari kejahatan orang-orang yang dengki itu. Nah, salawat itu dulu diberikan oleh yang mulia almarhum Habib Zain Al-Idrus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighunil mataliba wal maqasid wa tamna'u anni syarra kulli aduwin hasid. Nah, dibaca 11 kali Jarsidin pagi sore, supaya apa yang kita maksud itu bisa tercapai dan kita dipelihara dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita itu. Ini salah satu pengamalan dari perintah Allah agar kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighunil mataliba wal maqasid wa tamna'u anni syarra kulli aduwin hasid. Nah, itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebab-sebab timbulnya itu dengki. Kenapa kita dengki? Kenapa kita hasad? Tentu ada sebabnya. Nah, apabila kita ingin membersihkan hati daripada dengki ini, kita mesti mengetahui dulu di mana sebabnya datang dengki itu. Kita tidak akan bisa membersihkan hati dari dengki kalau kita tidak mengetahui sebab di mana timbulnya dengki itu. Oleh para ulama dijelaskan bahwa dengki itu berasal dari beberapa sebab. Al-awwalu, yang pertama, al-adawatu wal baghdha. Dengki timbul akibat kita bermusuhan dengan seseorang. Nah, kalau kita bermusuhan dengan seseorang, itu akan mudah timbul hasad, dengki dari hati kita kepada orang yang kita musuhi itu. Nah, kita musuh dengan Fulan bin Fulan, bertentangan dengan Fulan bin Fulan. Fulan dapat nikmat dari Allah, baik nikmat dunia atau nikmat agama. Nah, karena itu Fulan musuh kita, otomatis hati kita kada suka dia dapat nikmat itu. Otomatis hati kita ingin agar nikmat itu hilang dari musuh kita itu. Nah, jadi ini salah satu sebab datangnya dengki itu dari permusuhan. Nah, bila kita hendak menghilangkan dengki yang sebabnya dari permusuhan ini, maka islah, hentikan permusuhan itu. Otomatis dengkinya pun akan hilang. Nah, berdamai. Jangan ada permusuhan lagi. Niscaya dengkinya pun otomatis akan hilang. Bagaimanapun kita mengobati agar dengki ini bisa hilang dari hati,
Selama sebabnya tidak dihilangkan, maka dengki tetap ada. Nah, satu itu. Asani yang kedua, sebabnya itu dengki tadi, at-ta'azzuz. At-ta'azzuz. Ta'azzuz itu artinya merasa mulia. Nah, merasa mulia. Bisa merasa lebih pintar, bisa merasa lebih alim, bisa merasa lebih pak ibadat, bisa merasa lebih baik daripada orang. Kita merasa bahwa kita ini lebih alim dari orang. Kita merasa diri kita lebih pintar daripada orang. Sekalinya orang itu lebih banyak dapat nikmat. Nah, sekalinya orang itu lebih banyak dapat nikmat. Oleh karena kita merasa mulia dan kita kurang dapat nikmat, nah itu akan timbul kedengkian. Kedengkian. Kita merasa Fulan bin Fulan ini orangnya kada pintar. Kita menganggap Fulan bin Fulan ini orangnya sekolah, kada sekolah. Kita menganggap Fulan bin Fulan ini orangnya kada betital. Sekalinya nikmat banyak pada kita. Nikmat banyak pada kita. Nah, karena terlanjur sudah merasa diri lebih mulia dari Fulan itu, merasa lebih pintar dari Fulan itu, maka dia akan timbul dengki dengan Fulan itu. Dia ingin bahwa Fulan itu tidak punya nikmat yang tersebut. Dia ingin bahwa nikmat itu hilang dari orang yang dianggapnya lebih hina daripada dirinya itu. Nah, apabila timbulnya kedengkian itu dari sebab ini, maka itu mesti dihilangkan perasaan mulia diri itu. Hilangkan perasaan mulia diri. Mulia diri itu pandangan Allah. Yang memandang kita ini mulia bukan titel kita, bukan kecerdikan kita, kepandaian kita, kealiman kita. Mulia diri itu Allah yang memandang, menilai. Nah, mungkin dalam pandangan Allah orang tersebut lebih mulia dari kita di sisinya. Oleh karena itu dia banyak nikmat dari Allah. Nah, dengan demikian maka dengki yang timbul dari sebab ini akan hilang sendirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa dengki itu timbul? Ats-tsalis, khaufu fautil maqasid. Takut keluputan tujuan. Takut keluputan tujuan. Ini umpamanya kita berwarung. Nah, kita berwarung atau bertoko, ada sebarang kertak atau samping kita orang buka toko. Nah, orang buka toko. Kita khawatir ini bisa berkurang payu. Nah, ini bisa kurang karena ada saingan sebelah ini buka toko juga. Dagangannya sama pulang lawan kita. Maka tidak murah pada kita. Nah, ini khaufu fautil maqasid. Dengan sebab kita ketakutan hilangnya tujuan itu, ini akan menimbulkan dengki dengan tetangga, dengan yang punya toko nih. Kalau kita ingin agar orang yang punya toko itu, yang sebelah punya toko ini kada payu dagangannya. Nah, kita ingin bahwa nikmat itu hilang daripada itu. Ini dengki timbul dari khaufu fautil maqasid. Apabila dengki itu timbulnya dari sini, maka yang diobati itu ya di sini. Apa obatnya? Bahwa 10 nang buka toko sama aku, sedikit pun kada akan mengurangi bagian rezekiku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi biasa buah nang buka, 10 buka, pasti kada akan mengurangi rezekiku yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila itu hilang, otomatis dengkinya pun hilang dari hatinya. Ar-rabi'u yang keempat, hubbur riyasah wal jah.
Ini orang menyukai kedudukan, menyukai kepangkatan. Nah, orang ini menghendaki jabatan. Nah, orang yang menghendaki satu jabatan, orang yang menghendaki satu kedudukan, itu pasti dia akan benci kalau saingannya ini yang menang. Ini kursi hanya satu tersedia. Kursinya hanya satu. Yang jadi pembakal kepala desa hanya satu kursi. Kita hendak benar jadi pembakal itu, hendak benar jadi kepala desa itu. Maka ada saingan 2-3 orang. Nah, ada saingan 2-3 orang. Nah, ini akan menimbulkan kedengkian. Apalagi inya menang, nah seorang kalah, nah itu akan timbul kedengkian. Kita kada suka bahwa kursi itu diduduki oleh Fulan bin Fulan itu. Nah, ini hubbur riyasah. Ini penyebabnya timbul dengki. Nah, ini diobati. Kalau dari situ datangnya dengki, obati bahwa kedudukan, kepangkatan itu belum tentu membawa kebaikan. Barangkali aku yang gagal ini lebih baik daripada dia yang berhasil menduduki itu. Belum tentu, mungkin Allah sayang kepadaku, mungkin Allah cinta kepadaku, aku dipelihara sehingga aku tidak diberi kedudukan seperti itu. Sebab kalau diberi, jangan-jangan bisa timbul macam-macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, otomatis dengkinya pun hilang. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kelima ini yang paling berat, syu'umun nafs. Memang jahat diri. Memang jahat. Ini orang punya pribadi yang kotor. Bila ada orang nyaman, ini sakit hati. Memang sudah tabiatnya. Nah, syu'umun nafs. Ini kada ada cinta kedudukan, kada ada saingan, cuma bila ada orang lebih dapat nikmat, sakit hati. Ini banyak berzikir aja kalau orang ini sudah banyak berzikir, banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijadikan hati yang bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wadawa'uhu, dan bermula obatnya dengki ini ilman, secara ilmu. Obatnya dengki secara ilmu, ayya'rifa anna dararal hasad alaih bid dunya wad din, bahwa dia mengetahui bahayanya dengki ini atas dirinya, baik dunia, agama, akhirat. Sedangkan yang didengki itu sedikit pun tidak ada bahayanya. Nah, kalau kita dengki dengan orang, bahayanya itu kita. Yang pasti rugi itu kita. Dan kedengkian kita kepada orang itu sedikit pun kada akan merubah nikmat yang diberikan Allah kepada fulan itu, kepada orang itu. Kalau bang dengan sebab kita dengki kepadanya, nikmatnya jadi berkurang, kada. Justru kita yang jadi masalah. Di dunia tersiksa, selalu kada nyaman hati, dan agama, akhirat pun mempunyai pengaruh yang sangat buruk. Seperti apa yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang dalam hatinya itu ada dengki, amal ibadahnya hanya bisa sampai ke langit keempat. Naik ke langit kelima ditahan, karena di situ ada malakul hasad, ada malaikat yang khusus menahan amal ibadah orang yang dengki itu. Nah, ini satu. Kalau kita dengki hari ini dengan seseorang, kalau kita keberatan, sakit hati ada orang dapat nikmat pada hari ini misalnya, maka hari ini amal kita kadang akan bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya. Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita,
tertahan, ditahan oleh malaikat hasad di langit yang kelima. Nah, satu itu bahayanya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan kita seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Karena orang yang dengki ini dia mudah memfitnah. Nah, orang yang dengki menggibah. Orang yang dengki bisa menyakiti. Orang yang dengki bisa memukul. Orang yang dengki ya macam-macam. Maka gibah, fitnah, mengada-ada orang, ini mengakibatkan amal kebaikan kita dimakan oleh orang tersebut. Nah, itu bahayanya. Rasulullah SAW bersabda, walaisa minni dzu hasad wala namimah wala kahanah wala ana minhu. Bukan termasuk golonganku orang yang ada sifat dengki, orang yang adu domba, orang yang berdukun, dan aku pun berlepas daripada dia. Nah, Rasulullah sendiri berlepas daripada itu. Nah, ini diketahui hadis-hadis macam ini supaya bila ada dengki timbul dalam hati kita, lakas kita bertobat kepada Allah. Jangan sawat lawas. Jangan sempat terdiam. Begitu kita ada hati kita kada nyaman, orang dapat nikmat, lah kasih tobat. Dan tobatnya kada perlu minta ampun kepada orang yang didengki, kada perlu. Karena ini masih di hati. Masih di hati. Ini tobatnya tobat biasa. Nah, begitu kita ada benci, ada kecewa, ada sedih, kawan dapat nikmat, lah kasih aja minta ampun kepada Allah. Nah, supaya kada mengganggu amal ibadah kita selanjutnya itu. Sebab kalau kita kada minta ampun kepada Allah, padahal tadi kita sempat ada kecewa, kawan dapat nikmat. Tadi sempat kita sakit hati, ada kawan dapat nikmat, kita kada minta ampun kepada Allah. Nah, itu bisa amal ibadah kita selanjutnya ini bertahan di langit keempat, kada sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu antara lain obatnya dengki tadi. Kita cari, kita baca hadis-hadis yang menerangkan bahayanya dengki itu. Nah, yang kedua, cara mengobati dengki itu secara amal, secara praktik. Secara ilmu ya kayak tadi mengetahui bahwa bahaya dengki itu kembali kepada seorang, bukan kepada yang didengki. Bahayanya kepada seorang. Nang sakit kepala seorang juga, nang gelisah seorang juga, tanpa mengurangi nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang didengki itu di dunia. Nah, kemudian yang secara amal untuk menghilangkan dengki itu ayyukallifa nafsahu bimadhi. Dia memaksa dirinya memuji orang yang didengki itu. Kita paksa diri kita puji. Wah, untung benarnya dapat rezeki hari ini. Ini orang baik bang itu. Nah, kita paksa walaupun hati kita berat untuk memuji orang yang, tapi kita dilawan bahwa untung kawan kita dapat rezeki, untung kawan kita menangnya. Ini orang baik bang, orang jujur. Nah, kita puji supaya syaitan iblis itu lari, merasa kalah dengan kita. Wa izhari surur bi ni'matil mahsud. Dan kita nampakkan, kita paksa diri kita menampakkan kegembiraan dengan nikmat yang diterima oleh orang itu. Kita dapat kabar tadi si Anu cair pulang. Semalam sudah cair, hari ini cair pulang. Nah, kita nampakkan kegembiraan kita. Alhamdulillah, kawan barang nyaman juga hutang kawan-kawan. Nampakkan kegembiraan kita. Nah, ini targim li syaitan, mengalahkan bagi syaitan. Syaitan ingin kita ini sedih,
Setan ingin kita ini bertindak, berkelakuan macam-macam. Nah, yang ketiga, wa du'aihi. Memaksakan diri mendoakan dia. Kawan kita yang kita hiri itu dapat nikmat, kita doakan dia, ya Allah ampuni dosanya, kekalkan nikmatnya, jadikan nikmatnya itu membawa kepada kebaikan terhadap dirinya. Kita paksa diri mendoakan itu. Nah, dengan mengetahui obatnya dengki baik secara ilmu maupun secara amal tadi, maka dengki itu akan hilang dari hati kita. Kalaupun ada kada bertahan lawas. Ya kan, kalau kita berbuat dosa itu kada langsung ditulis juga dosa. Kalau kita ada kawan dapat nikmat, kita dengki, kada langsung ditulis dosa, kada. Masih diberi kesempatan kita untuk meralat itu, untuk menghapus itu. Nah, jadi begitu kita sadar, kita tadi ada dengki, nah kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, salah tadi, nah mestinya kada boleh kayak itu. Nah, ditahan. Nah, dengan demikian kada ditulis itu sebagai satu dosa, satu maksiat hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat dengki dan seumpamanya. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم.